Guys, tak kenal maka kata sayang, kenalin aku dulu biar akunya disayang. Aku Megan Leo yang menjadi host di sini di Muslim Pop Channel, khususnya di program Ceriwis, cerita Islam inspiratif. Oke guys, aku mau ingetin ke kalian ya, seng-sengku, untuk subscribe channel ini. Langsung aja kalian arahkan telunjuk kalian ke kanan atas, ceng-ceng. Jangan lupa pantengin ya channel YouTube ini karena akan ada berbagai kisah inspiratif yang akan aku bawakan setiap minggunya. Ada hikmah di dalam cerita, ada manfaat di balik cerita, dan banyak banget kebaikan dengan kita berbagi cerita. Oke guys, langsung aja aku akan ceritain kisah inspiratif yang pertama mengenai Uwais Al-Qarni. Suatu zaman Rasulullah berpesan kepada dua orang sahabat utamanya, yaitu Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di dalam pesannya itu guys, Rasulullah tuh mengatakan, carilah dan temuilah orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni ini sesungguhnya bukan hanya penduduk bumi guys, karena namanya sudah terkenal di langit sana. Guys, Rasulullah berkata, suatu ketika apabila engkau bertemu dengan sosok yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah istighfarnya dan juga doanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menolak doa darinya. Masya Allah banget ya guys ya. Sampai di sini pasti kalian udah pada penasaran mengenai sosok Uwais Al-Qarni. Karena gini guys, Rasulullah berkata bahwa beliau ini adalah makhluk yang hidup di bumi namun namanya terkenal di langit. Gimana coba itu guys? Aku akan ceritain ke kalian ya guys ya. Jadi begini ceritanya. Uwais adalah seorang pemuda yang hidup di negeri Yaman. Uwais ini merupakan sosok yang soleh, rajin bekerja, dan sangat menyayangi orang tuanya. Guys, Uwais ini hanya tinggal dengan ibunya saja. Dan Uwais ini guys tidak memiliki siapa-siapa kecuali ibunya. Maka dari itu Uwais itu sangat mencoba dan sangat memenuhi apapun yang diminta oleh ibunya. Suatu ketika guys, ada suatu permintaan yang diminta oleh ibunya dan membuat Uwais sontak menjadi termenung. Gimana enggak guys, tiba-tiba ibunya manggil, Uwais, Uwais sini deh Uwais. Enggak gitu lah, masa begitu manggilnya. Gini manggilnya, Uwais anakku, mungkin ibu sudah tidak lama lagi menemani kamu di dunia ini. Waktu ibu sama kamu tuh udah gak lama lagi. Maka berikhtiarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibu bisa melaksanakan haji bersamamu dan kita sama-sama berjalan ke Mekah sana. Uwais sangat termenung dengan permintaan ibunya itu guys. Bagaimana tidak termenung? Karena perjalanan dari negeri Yaman ke Mekah itu jauh banget. Kalau aku cari di Google Maps kurang lebih 19.000 km. Kalau dari Jakarta ya guys ya, aku bayangin nih ya, dari Jakarta 19 km itu kurang lebih sampai ke Purbalingga. Dengan yang namanya jalur tuh kosong ya guys, menggunakan mobil. Kalian bayangin dari Yaman ke Mekah harus melewati padang pasir yang sangat tandus, panas pula. Kalau nggak menggunakan unta, bagaimana coba ibunya Uwais yang keadaannya lumpuh tersebut bisa sampai ke Mekah? Orang-orang biasanya guys melakukan perjalanan dari Jeddah ke Mekah itu menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Ini Uwais bagaimana coba guys? Jangankan membeli unta, mempunyai lembu saja pun tidak. Karena apa? Karena uang yang biasa dia dapatkan sehari-hari yang memang hanya untuk kebutuhan sehari-harinya saja. Termenunglah Uwais sambil berpikir, bagaimana ya ini berangkatin emak ke Mekah? Orang beli makanan aja udah ribet ya urusannya, ini bagaimana? Nggak gitu sih guys. Dia termenung ke suatu tempat sambil berpikir, ya Allah, bagaimana aku harus mengantarkan ibuku ke Mekah? Tolong berikanlah hamba petunjuk ya Allah. Sampailah ia mendapatkan petunjuk untuk membeli seekor lembu. Ya niatnya sih guys pengen beli lembunya yang bisa langsung dijual ya guys ya. Atau enggak bapak ataupun anaknya. Bapak atau ibunya lembu gitu ya guys ya, biar langsung punya anak. Tapi sayangnya uang yang dia punya itu hanya bisa digunakan untuk membeli seekor bayi lembu. Tanpa disangka nih guys ya, kita kan nggak tahu nih. Dia beli anak lembu. Terus waktu terus berjalan, usia ibunya itu semakin hari pastinya akan semakin bertambah, semakin tua.
haji pun akan terus berlanjut. Gimana caranya anak lembu tersebut menjadi cepat besar dan bisa digunakan ia untuk dijualnya dan memberangkatkan ibunya ke negara Mekah. Ternyata guys, yang dilakukan oleh Uwais itu adalah membuat kandang lembu tersebut di atas bukit. Setiap harinya sebelum ia bekerja mengembala sapi milik tetangganya, dia tuh menggendong anak lembu tersebut guys, dari bawah bukit ke atas bukit, dari atas bukit lalu turun bukit lagi dan naik lagi. Setiap hari guys kayak gitu. Aneh banget ya, emang bisa ya anak lembu digendong-gendong bisa cepet gede gitu? Setahu aku sih enggak ya guys ya. Sama dengan tetangga-tetangga Julita Baharnya si Uwais. Dia pun bilang, emang gile, rada-rada gile nih, ngapain ini dia. Disuruh emaknya buat ngajak ke Mekah, kenapa jadi ngajak anak kambing ke atas bukit mulu gitu kan. Ternyata guys, yang dilakukan Uwais ini adalah untuk melatih dirinya agar bisa menggendong ibunya sampai ke Mekah. Hari demi hari berlanjut, tidak terasa 8 bulan lamanya Uwais menggendong anak lembu tersebut ke atas bukit dan terus-terusan seperti itu hingga bobot anak lembu tersebut sampai ke 100 kg. Andai kata nih guys ya, si lembu itu tantrum di pundaknya Uwais bakal bilang kayak gini, santai bro, ente mau tantrum kayak gimana pun aneh angkat, pokoknya mah yang penting mah aneh bisa ngajak anak emak aneh nih, maksudnya emak aneh ke Mekah, bodo amat, pokoknya angkat. Tibalah di musim haji dan orang-orang jadi pada tahu guys, tujuannya Uwais itu selalu menggendong lembu dari bawah bukit ke atas bukit itu untuk melatih ototnya guys, agar bisa dan mampu menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Uwais menggendong ibunya dengan perasaan yang sangat senang dan bahagia karena bisa mewujudkan permintaan dari ibunya yang satu itu guys. Dan ibunya pun sangat terharu di setiap perjalanan yang ia tempuh. Masya Allah, ya Allah, terima kasih banyak engkau telah memberikan kesempatan kepadaku untuk bisa berkunjung ke rumahmu. Sampailah di Ka'bah, beliau menggendong ibunya sambil memutari Ka'bah. Ibunya gak henti-hentinya nangis guys. Berdoalah mereka di depan Ka'bah tersebut. Doanya seperti ini guys. Ya Allah, ampunilah dosa ibu hamba ya Allah. Masukkanlah ia ke surgamu. Sontak ibunya pun langsung menengok ke hadapan Uwais dan berkata, wahai anakku, jika engkau berdoa lagi untuk aku, bagaimana dengan dosamu? Bagaimana dengan engkau? Uwais melihat lagi ke arah ibunya dengan perasaan yang sangat bahagia dan penuh haru. Ibu, jika Allah mengampuni dosamu dan Allah membiarkan engkau masuk ke surganya, insya Allah cukuplah dengan ridhomu, aku bisa masuk menuju surganya juga. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya kebenaran hanya Allah yang tahu dan hakikatnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu guys ceritanya. Ibu itu memiliki tempat tertinggi di dalam Islam. Allah sangat senang apabila kita sangat menyayangi ibu kita. Karena memang ada ya guys ya, disebutkan bahwa hormatilah ibumu, ibumu baru ayahmu. Atau kalau misalnya ibumu lagi tantrum bilang, atau aku mau minta seblak, langsung aja telepon si Ndru sesuai titik, nyampe itu seblak cenah. Zaman sekarang tuh udah nggak pakai ribet ya guys ya, buat yang namanya mengabulkan permintaan ibu kita. Token listrik tinggal pakai jari, pakai m-banking, nggak pakai ribet ya. Jadi di sini kesimpulannya, hargailah ibu kalian, sayangilah ibu kalian, apapun yang diminta oleh orang tua kalian cobalah untuk dipenuhi ya guys ya. Karena selagi mereka hidup, selagi mereka ada di dunia ini, maka keberkahan akan terus mengalir kepada kalian. Itu aja ceritanya ya guys yang bisa aku kasih ke kalian. Apabila kalian punya cerita inspirasi lainnya yang mungkin mau kalian share ke kita, itu boleh banget. Kalian bisa kirimin ke alamat email di bawah ini. Siapa tahu nanti bisa aku bacain di sini. Dan sampai berjumpa dengan episode berikutnya. Hampir aja aku lupa. Jangan lupa dong klik like, dan juga komen, klik dan saran kalian di bawah sini. Sampai berjumpa di Muslim Pop Channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.